Israel, meskipun terletak di padang gurun dengan tantangan besar dalam mendapatkan air bersih dan sayuran segar, telah berhasil menjadi pemimpin dunia dalam teknologi pertanian. Dengan kebijaksanaan dan inovasi, negara ini telah mengembangkan metode pertanian yang efektif, mengubah gurun keringnya menjadi ladang subur yang dapat dimanfaatkan selama bertahun-tahun. Salah satu tantangan utama yang dihadapi petani di Israel adalah cuaca buruk dan jumlah hujan yang sangat sedikit, yang biasanya turun hanya antara November dan Maret. Hal ini menyebabkan kekurangan air selama sisa tahun, yang merupakan masalah besar bagi petani yang perlu menanam makanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, para ilmuwan dan petani Israel telah menemukan cara-cara baru untuk memanfaatkan sumber daya air tanah secara optimal. Metode ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Israel, tetapi juga memiliki potensi untuk mengubah cara bertani di seluruh dunia. Para peneliti di Israel ingin berbagi pengetahuan dan teknologi mereka dengan petani di negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan menerapkan ide-ide inovatif ini, negara-negara dengan kondisi lingkungan yang keras dapat menanam makanan sepanjang tahun sambil menghemat sumber daya berharga. Kemampuan Israel untuk mengubah gurun menjadi lahan pertanian adalah contoh nyata bagaimana kreativitas dan metode pertanian berkelanjutan dapat mengatasi masalah lingkungan. Israel telah membuktikan bahwa, meskipun ada tantangan besar, masa depan pangan dapat terjamin bagi generasi mendatang. Para petani dan ahli di Israel telah menemukan cara kreatif untuk mengubah gurun menjadi lahan pertanian yang subur. Dengan populasi sekitar 8,5 juta orang di negara seukuran New Jersey dan tingkat pertumbuhan sekitar 1,6%, Israel perlu memanfaatkan sebagian besar produksi pangannya. Namun, dari mana negara yang sebagian besar wilayahnya adalah gurun ini mendapatkan air? Jawabannya terletak di laut, khususnya Laut Mediterania. Meskipun garam di lautan dapat merusak sebagian besar tanaman, Israel telah berhasil menggunakan sumber air ini melalui pabrik desalinasi. Proses desalinasi mengeluarkan garam dari air laut, menghasilkan air bersih yang dapat digunakan baik untuk pertanian maupun sebagai air minum. Meskipun desalinasi bisa mahal dan memerlukan banyak energi, Israel telah melakukannya dengan sukses, memastikan persediaan air yang hampir tidak ada habisnya. Pabrik desalinasi Israel bekerja dengan mengambil air garam dari Laut Mediterania dan mengolahnya melalui serangkaian tahapan. Pada tahap awal, air melewati berbagai filter untuk menghilangkan sedimen dan partikel yang mengambang. Proses ini penting untuk memastikan kelancaran langkah-langkah berikutnya, karena partikel yang lebih besar dapat menyumbat filter dan memerlukan pembersihan sistem sebelum desalinasi dapat dilanjutkan. Setelah tahap praperawatan, air garam yang telah dibersihkan harus melalui proses reverse osmosis. Dalam tahap ini, air melewati membran semi-permeabel dengan pori-pori yang cukup kecil untuk hanya memungkinkan molekul air, HO, melewati, sementara molekul garam tertahan di belakang. Selain garam, reverse osmosis juga menghilangkan zat terlarut lainnya, menghasilkan air bersih dan bebas dari kontaminan. Namun, proses ini belum selesai. Menariknya, karena efisiensi pembersihan yang tinggi, bahan kimia dan mineral harus ditambahkan kembali ke dalam air untuk memastikan rasa yang enak dan mencegah korosi. Ini dilakukan di pabrik desalinasi pada tahap ketiga, sebelum air didistribusikan ke keran dan sistem irigasi di seluruh negeri. Meskipun proses desalinasi sangat efisien dan mampu menghasilkan air minum segar dalam jumlah besar, tantangan biaya dan kebutuhan energi tetap ada. Menyadari hal ini, Israel telah berinvestasi secara signifikan dalam teknologi pemurnian air untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang vital ini. Di sepanjang pantai Israel, pabrik baru terus ditambahkan untuk memastikan produksi air tawar meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Namun, hal ini memberikan tekanan besar pada pabrik desalinasi dan sistem pengiriman air, karena air juga perlu sampai ke lahan pertanian. Perusahaan yang bekerja sama dengan petani sangat tertarik pada kemajuan teknologi desalinasi, menyadari betapa pentingnya menjaga limbah seminimal mungkin untuk menghasilkan cukup air bagi pertanian. Setiap tetes air di gurun kering ini diperlakukan dengan sangat hati-hati, karena nilainya setara dengan emas. Sebagian besar pabrik desalinasi dan sistem pembersihan air harus menghadapi tantangan kebocoran, yang dapat menyebabkan hilangnya ribuan galon air setiap hari akibat retakan kecil pada pipa. Pemborosan sebanyak ini tidak dapat diterima, terutama untuk sumber daya vital seperti air. Oleh karena itu, Israel telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur dan pemantauan untuk mendeteksi retakan lebih awal, sehingga dapat segera diperbaiki atau ditambal. Berkat sistem dan peningkatan teknologi ini,
Israel berhasil menjaga tingkat kebocoran air yang sangat rendah, hanya sekitar 7 hingga 8%. Ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tingkat kehilangan rata-rata 30% pada sebagian besar sistem air di seluruh dunia, sehingga Israel mampu menyimpan jutaan galon air setiap tahun. Selain itu, hampir semua air yang digunakan oleh masyarakat dan pertanian di Israel didaur ulang untuk berbagai keperluan, yang membuat penggunaannya lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Israel memiliki tingkat penggunaan kembali air terbaik di dunia, dengan lebih dari 80% air yang dikirim ke pertanian dan rumah tangga berasal dari daur ulang. Pabrik pengolahan air menggunakan filter alami dan buatan untuk menghilangkan limbah dari air, dan banyak air yang digunakan untuk pertanian dan irigasi berasal dari proses ini. Meskipun proses daur ulang dapat memakan waktu hingga 6 bulan untuk membersihkan air limbah secara menyeluruh, hasil akhirnya sangat berharga. Daur ulang air merupakan bagian penting dalam mengubah limbah menjadi lahan pertanian yang produktif, karena pertanian tidak akan mungkin terjadi tanpa sumber air bersih. Hari ini, kita akan membahas metode dan alat inovatif yang digunakan petani untuk menanam makanan di gurun tandus Israel. Kita menyadari bahwa air sangat penting, baik yang berasal dari hujan, pabrik pemurnian, maupun pusat daur ulang. Namun, bagaimana sebenarnya petani mengubah gurun menjadi lahan yang subur? Bagian yang sangat penting dari proses ini adalah penyiraman yang tepat. Dengan menggunakan teknik irigasi presisi, petani Israel dapat menyiram tanaman mereka secara efektif sambil meminimalkan penggunaan air. Ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga menjaga peralatan tetap dalam kondisi baik. Berbagai metode canggih digunakan untuk mencapai tujuan ini, salah satunya adalah irigasi tetes. Irigasi tetes tidak hanya menghemat air dan nutrisi, tetapi juga memastikan bahwa setiap tanaman mendapatkan asupan yang dibutuhkannya. Sistem ini bekerja dengan cara yang terprediksi, di mana air disalurkan melalui tabung dan nozzle yang dekat dengan tanah, menyemprotkan air langsung ke akar tanaman. Dengan cara ini, air masuk ke dalam tanah dan menyuburkan tanaman, memungkinkan akar menyerap lebih banyak air sebelum menguap. Metode sederhana namun efektif ini terkadang bahkan menembus tanah untuk memberikan air langsung ke akar tanaman di bawah tanah, dibandingkan dengan sistem penyiraman tradisional yang sering menyebabkan banyak air menguap. Kedua metode ini secara signifikan mengurangi jumlah air yang dibutuhkan untuk menjaga tanaman di ladang tetap hidup. Irigasi tetes sering digunakan untuk menanam buah-buahan dan sayuran, namun juga sangat efektif untuk tanaman ladang seperti jagung, gandum, dan padi. Studi-studi di Israel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pertanian dengan irigasi tetes adalah cara terbaik untuk menanam jenis makanan ini. Menggunakan irigasi tetes sebagai pengganti sistem irigasi tradisional telah terbukti meningkatkan hasil panen padi di beberapa daerah secara signifikan. Salah satu manfaat utamanya adalah tanaman dapat tumbuh lebih cepat. Selain itu, irigasi tetes menggunakan 70% lebih sedikit air, membantu melestarikan sumber daya air dibandingkan dengan metode pertanian konvensional. Metode ini juga mengurangi emisi metana hampir 100% dan penyerapan arsenik hingga 90%. Angka-angka ini sangat signifikan dan membuka peluang baru untuk pertanian yang lebih sehat. Namun, kondisi kering yang dihadapi Israel saat ini bisa menjadi norma di banyak tempat akibat perubahan iklim, dengan kekeringan yang semakin sering terjadi. Meskipun demikian, irigasi tetes dapat menjadi solusi untuk menghemat sumber daya sambil meningkatkan hasil panen dan menurunkan emisi gas rumah kaca seperti metana. Metode ini bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Israel tidak berhenti di situ. Mereka telah menambahkan teknologi irigasi laju variabel, VRI, ke dalam sistem irigasi tetes untuk menjadikannya lebih berkelanjutan. Teknologi mutakhir ini menggunakan sensor dan perangkat lunak untuk mengukur tingkat nutrisi dan kelembapan tanah, memungkinkan pengiriman air yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing tanaman. Ini merupakan kemajuan besar, memastikan bahwa setiap tanaman mendapatkan jumlah air yang diperlukan tanpa membuang-buang sumber daya. Sebagai contoh, sensor memantau kelembapan tanah, laju transpirasi, dan suhu sepanjang hari. Dengan data komprehensif ini, komputer dapat menghitung dengan akurat jumlah air yang dibutuhkan oleh setiap tanaman pada waktu tertentu, karena tanaman yang berdekatan mungkin memerlukan jumlah air yang berbeda. Sistem VRI menciptakan jadwal penyiraman yang unik untuk setiap tanaman, meningkatkan hasil panen dan pertumbuhan. Menariknya, sistem ini dapat berfungsi dengan metode irigasi lain di seluruh dunia. VRI dapat digunakan oleh petani yang menggunakan penyemprotan tradisional untuk mengidentifikasi area tertentu yang memerlukan jumlah air berbeda,
dengan bantuan teknologi VRI dan perangkat GPS. Perangkat lunak VRI memberitahu petani bagian mana dari ladang yang perlu disiram dan kapan, dengan mempertimbangkan cuaca dan tingkat kejenuhan tanah. Ini pada akhirnya akan meningkatkan hasil pangan dan mengurangi penggunaan air, serta memungkinkan GPS untuk menemukan perubahan lereng dan medan yang memengaruhi limpasan air, sehingga tanaman mendapatkan jumlah air yang tepat. Petani dan ahli irigasi harus berkolaborasi untuk menyesuaikan sistem VRI sesuai kebutuhan masing-masing petani, agar teknologi ini dapat diterapkan dengan efektif. Seiring perkembangan teknologi di Israel, semakin mudah bagi orang-orang untuk hidup berdampingan. VRI berpotensi menjadi standar bagi banyak petani di masa depan, terutama di negara-negara seperti Israel, Afrika, dan India yang mengadopsi metode irigasi tetes. Israel telah menemukan cara-cara inovatif untuk bertani karena mereka perlu mengubah dan meningkatkan metode mereka. Namun, petani dan pakar Israel menyadari bahwa lebih banyak kemajuan teknologi diperlukan untuk memastikan produksi pangan di gurun dapat berlanjut di masa depan. Disinilah otomatisasi dan pelacakan menjadi sangat penting, sehingga tanaman dapat mendapatkan air yang mereka butuhkan bahkan saat petani tidak ada, seperti saat mereka menjual hasil panen atau di malam hari. Sistem penyiraman otomatis telah dikembangkan bersamaan dengan irigasi laju variabel dan irigasi tetes. Sistem ini membantu petani menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menyiram tanaman dan lebih banyak waktu untuk memetik serta mengelola bisnis mereka. Dengan semakin sedikitnya curah hujan di banyak wilayah Israel, sistem ini bekerja sama untuk menganalisis pola cuaca dan memastikan tanaman tidak menerima terlalu banyak atau terlalu sedikit air. Mengingat pertumbuhan populasi dunia dan perubahan suhu yang terjadi, penting untuk memastikan ada cukup produksi pangan. Namun, tantangan ini seringkali lebih sulit dihadapi, terutama di negara-negara berkembang dengan sumber daya terbatas yang juga mengalami pertumbuhan populasi pesat. Israel sangat terbuka untuk berbagi inovasi pertaniannya, dengan banyak kelompok berusaha keras untuk mendistribusikan alat-alat ini ke daerah yang paling membutuhkannya. Selain itu, Israel juga menerapkan metode pertanian lainnya yang tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga memiliki dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan dan menggunakan lebih sedikit sumber daya. Perubahan signifikan telah terjadi dalam industri pertanian berkat pertanian vertikal dan hidroponik. Saat ini, rumah kaca memungkinkan penanaman tanaman di area kecil tanpa tanah, di mana tanaman mendapatkan nutrisi dan air melalui sistem hidroponik dengan sedikit limbah. Sistem mandiri ini memudahkan daur ulang air, sehingga lebih mudah untuk mengendalikan limbah dan mengatasi masalah hama dibandingkan dengan metode pertanian tradisional. Israel juga mencari cara alami untuk mengatasi gulma dan hama di ladang mereka, karena keduanya dapat merusak tanaman bahkan di lingkungan gurun. Para ilmuwan di Israel telah melakukan penelitian menggunakan serbuk sari yang dimodifikasi untuk mengganggu siklus reproduksi gulma tanpa menggunakan pestisida. Serbuk sari ini jauh lebih aman karena tidak mengandung bahan kimia berbahaya bagi manusia dan hewan. Selain itu, serbuk sari yang dimodifikasi ini efektif dalam mengatasi gulma yang resisten terhadap herbisida. Israel juga menggunakan metode sederhana untuk meningkatkan hasil panen di daerah gurun, seperti penutup kain peneduh yang mencegah penguapan air dan melindungi tanaman dari sinar matahari yang kuat, sehingga menjaga mereka tetap terhidrasi. Metode pertanian inovatif ini berfungsi dengan baik bahkan dalam kondisi sulit, menggabungkan teknologi baru seperti irigasi laju variabel dan metode tradisional seperti kain peneduh. Kembali ke dasar juga menjadi fokus Israel, dengan penanaman makanan yang lebih tahan lama dan cocok untuk iklim kering. Meskipun banyak perusahaan pertanian di seluruh dunia menanam tanaman non-asli yang tidak tumbuh dengan baik di daerah mereka, Israel berusaha untuk menanam tanaman yang dapat bertahan hidup dalam kondisi kering dan membiarkan benih yang membutuhkan lebih sedikit air dan nutrisi. Almond ramone, misalnya, dapat bertahan hidup dengan pembuluh air yang terhenti, memungkinkan pertumbuhannya di daerah kering. Penelitian menunjukkan bahwa almond ramone bisa menjadi tanaman penting di masa depan, terutama dengan perubahan iklim yang menyebabkan kondisi semakin kering. Lebih jauh lagi, pohon lemon telah ditemukan sebagai tanaman terbaik untuk ditanam di padang pasir Israel, terutama ketika dikombinasikan dengan sistem irigasi modern. Setelah menyerap cukup karbon dioksida untuk fotosintesis, pohon-pohon ini dapat menutup stomata mereka, lubang kecil di permukaan daun, untuk mengurangi penyerapan CO2 dan meminimalkan kehilangan air. Tidak berkelanjutan untuk menanam tanaman yang membutuhkan banyak air di padang pasir, tetapi sangat mungkin untuk menanam tanaman yang tidak memerlukan banyak air, menggunakan air daur ulang dan sistem irigasi modern seperti yang diterapkan di Israel.
Sekian informasi dari kami mengenai perkembangan teknologi pertanian di Israel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan channel ini jika Anda merasa informasi ini berguna. Sampai jumpa di lain waktu.